Ya, sebenarnya kalau kita lihat cadangannya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat rencana yang sudah dibuat di 2019, itu bahwa pemakaian biji boksit yang untuk smelter itu maksimum 95 juta wet ton. Berarti kita bisa 27 tahun. Akan tetapi kondisinya sekarang dengan adanya integrated smelter dan standalone smelter, jumlah yang integrated itu 22 sampai rencananya 28, dan yang integrated itu kalau jadi semuanya menjadi 104. Berarti ada 132 smelter. Nah, kalau kita lihat 132 smelter dibanding dengan 22 smelter yang direncanakan, ya tentunya kebutuhan daripada bijinya itu akan melambung 4 kalinya menjadi 497 atau 400 juta ton wet ton nikel. Dan inilah yang menyebabkan umurnya menjadi 7 tahun. Baik, ya, silakan Pak. Akan tetapi kan ini hitungan akhir yang diperkirakan selesainya nanti 136 itu di tahun 2025. Jadi sementara ini masih di kisaran 200 juta. Jadi saya yakin itu masih bisa 7 tahun lah dengan kondisi yang sekarang. Pak, lalu bagaimana tanggapan Anda mengenai usul dilakukannya moratorium pembangunan smelter nikel? Karena katanya kalau digenjot terus khawatir ketahanan cadangan nikel akan riskan. Seperti apa Pak Joko? Ya memang bangun industri hilirisasi ini kan kita inginnya sampai dengan industri tingkat 4. Artinya kita sudah bahan setengah jadi punya, kita sudah buat peak iron. Dari peak iron ini kita tingkatkan nanti bikin alat-alat kesehatan atau komponen kendaraan dan sebagainya, sehingga nilai tambah dari barang setengah jadi menuju jadi ini akan sangat tinggi. Dan itu kalau kita lakukan, sementara ini kita cuma 7, sekian kalinya nilai tambahnya. Kalau nanti produk akhir tercapai itu 34 kalinya. Dengan naik 7 kalinya kita mendapatkan keuntungan sekarang 300 triliun. Nah kalau kita kalikan lagi nanti menjadi 34 kalinya, wah kita bisa memberikan nafas panjang untuk mensejahterakan rakyat kita, Mbak. Jadi harapannya membangun industri hilirisasi sudah selesai. Tapi industri yang berikutnya kita siapkan dan pelan-pelan mudah-mudahan selesai dan masih kebagian bahan baku. Harapannya begitu. Karena membangun industri itu kan 3 tahun, 4 tahun. Nah kalau 7 tahun cuma 2 kali umur bahan yang ada kan belum tentu menguntungkan. Karena pengembalian modalnya butuh waktu panjang. Baik, terima kasih banyak Pak Joko atas tanggapannya. Saya akan ke Pak Mulyanto. Pak Mulyanto, kita ingin menanyakan tanggapan Anda mengenai usulan dari Perhapi yang menyarankan pemerintah untuk segera menyetop atau memoratoriumkan smelter nikel di dalam negeri, khususnya smelter nikel fase 1. Tanggapan Anda dan juga sejauh ini seperti apa sebenarnya prosesnya, Pak? Ya, menurut kami pemerintah lamban ya. Nggak serius menangani persoalan ini. Menurut kami, dan ini udah lama ya di DPR ya, udah lebih dari berapa tahun ya kita membahas ini, maka tadi dikatakan kan kita sudah merekomendasikan untuk segera menghentikan yang namanya smelter tipe 1. Tipe 1 artinya maksudnya memproduk hasil-hasil hilirisasi tipe 1, nikel pig iron, ferronikel dan sebagainya. Jadi itu Mbak, kenapa? Ini kan sisa 7 tahun ini kalau memang ini angkanya akurat ya, ini kan udah mepet ya. 7 tahun itu sebentar lagi. Apalagi kalau hitungan politik ya.
nggak sampai 1,5 periode itu, ya kan? Ini harus dieman-eman. Sumber daya alam yang bernilai tinggi ini jangan kita ekspor NPI ya dari 1,7% hanya ditingkatkan sampai 4-10%. Kita ekspor barang bongkahan kayak gitu. Ini kan harus dieman-eman. Harus dieman-eman. Karena aja Komisi 7 kami PKS apalagi ya. Ini harus segera yang pertama itu dilarang namanya ekspor NPI dan ferronikel. Baik, Pokoknya baik di Pak bawah Mulyanto. 7% itu dilarang ekspor. Itu baru. Jadi itu ya harusnya Pak yang harusnya Barulah setelah dilakukan. itu baru setelah itu moratorium industri yang menghasilkan NPI dan ferronikel. Kita dorong semakin nilai tambahnya tinggi. Baik. Sayang sekali nikel kita yang saprolet 1,7% itu diolah hanya menjadi nikel pig iron. Jadi kita harus wajib Pak, saya rasa. Hilirisasi yang setengah hati seperti ini harus kita sudahi. Terus sekarang kan nikel pig iron masih diekspor bebas pajak lagi kan. Hilirisasi yang Harusnya setengah hati segera harus segera diakhiri ya Pak Mulyanto ya, tadi yang seperti yang Anda sebutkan. harus Berarti diakhiri, kebijakan hilirisasi dan diterminasi. produksi besar-besaran ini terutama untuk ekspor NPI ini harusnya memang perlu dievaluasi. Seperti apa harusnya ke depannya Pak idealnya? Ini ya sudah stop saja. Yang pertama kalau menurut saya ya, kalau mau bertahap, pertama dikenakan pajak ekspor untuk NPI ferronikel. Ya kan? Kedua pelarangan, dilarang ekspor itu. Yang ketiga moratorium, hentikan pembangunan pabrik baru. Tipe 1, kita arahkan ke arah yang tipe 2 agar bisa menghasilkan nikel berkandungan lebih tinggi seperti nikel mate dan turunan-turunannya yang tadi Pak Joko sebut sampai 4. Bahkan kami mendorong agar stop program hilirisasi, kita ganti industrialisasi sumber daya alam ini. Industri yang harus digerak. Industrialisasi untuk Industri yang added value yang jauh lebih tinggi lagi ya Pak Mulyanto. jauh lebih tinggi. Jangan dinikmati sumber daya alam kita oleh pihak asing. Ya kan? Kita sendiri yang harus olah itu. Jadi menurut Anda Jangan dengan kita ekspor NPI itu jatuhnya hilirisasi itu setengah hati dan malah menguntungkan pihak lain ya Pak Mulyanto atau bagaimana? Ya Kak, itu begitu. Ya orang misalnya saprolit 1,7% kandungan nikelnya diolah menjadi 4-10%. Kan teknologi yang relatif sederhana kan, meningkat sedikit lalu diekspor. Ya habislah cadangan kita. Tapi kalau ini kita tahan hanya yang tingkat tinggi yang di atas 70% lah boleh diekspor ya. Ini kan kita mengeman-eman sumber daya kita. Betul-betul sumber daya alam kita itu sesuai amanat konstitusi. Kita olah ya, lalu menghasilkan produk-produk dengan nilai tambah tinggi. Multiplier efeknya akan dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat semakin sejahtera.